Selamat datang di Kriminal Arsip. Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi tepatnya di sebuah hotel di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan korbannya seorang bidan cantik yang juga seorang single parent. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Sweta Kusuma Gatra, biasa dipanggil dengan Bidan Sweta, tinggal di perumahan Manggala Asri 3, Kelurahan Tirtowadi, Kapanewon Melati, bersama anaknya. Bidan Sweta merupakan salah satu anggota Ikatan Bidan Indonesia Ranting Sleman Tengah sejak bulan Oktober tahun 2021. Dan dia juga bekerja di Rumah Sakit Mitra Sehat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Di saat bekerja, Bidan Sweta sering menitipkan anaknya kepada seorang pengasuh karena jam pulang kerjanya tidak menentu dan keseringan pulang malam. Singkat cerita, Bidan Sweta bertemu dengan seorang pria yang telah dikenalnya selama 6 bulan. Karena pertemanan itu, Bidan Sweta menjadi jatuh cinta kepada pria itu. Lalu mereka pun berdua menjalin sebuah hubungan yang spesial. Pria itu bernama Doni, yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Karena Doni telah menerima Bidan Sweta apa adanya, yang seorang janda sebagai kekasihnya, hubungan mereka pun jadi semakin dekat. Dan bahkan Doni sering ikut mengasuh anak Bidan Sweta saat ibunya lagi bekerja. Karena kedekatan itulah mereka memutuskan untuk bertunangan dan berencana akan menikah. Namun seindah-indahnya rencana manusia, tapi takdir Tuhan tidak dapat dihindari. Nasib naas dialami oleh Bidan Sweta beserta anaknya. Mereka ditemukan sudah tak bernyawa lagi, dan jasadnya ditemukan di kolong tol Susukan KM 426 Semarang. Penemuan dan kondisi jasad korban. Jasad Bidan Sweta pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mengambil rumput untuk ternaknya di kolong jembatan tol Susukan KM 426 Semarang pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Warga itu pun langsung melaporkan penemuannya itu ke kantor polisi. Polisi yang menerima laporan itu dengan gerak cepat langsung meluncur ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Saat ditemukan, kondisi jasad terbungkus dan terikat sarung. Pihak kepolisian pun langsung melanjutkan pencarian dan menyusuri
kolong tol Susukan sekitar 50 meter dari jasad korban. Polisi juga menemukan satu jasad lagi yang sudah menjadi tulang belulang. Dan kedua jasad korban lalu dibawa ke Puslapor Mabes Polri untuk dilakukan autopsi. Hasil autopsi dokter forensik menyatakan bahwa korban pertama telah meninggal dunia 1 minggu sebelum ditemukan, dan penyebab kematiannya karena adanya kekerasan jeratan di leher, serta korban kedua diperkirakan telah meninggal dunia selama 2 minggu sebelum ditemukan karena hanya tinggal tulang belulang. Dokter forensik juga melakukan tes DNA di kedua korban, dan ternyata kedua korban adalah ibu dan anak. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan atas kasus ini. Penangkapan dan motif pelaku. Setelah dilakukan otopsi dan tes DNA, kedua jasad lalu diserahkan kepada pihak keluarga dan langsung dimakamkan di TPU Parakan Wetan, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, dalam satu liang lahat pada hari Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022. Pihak kepolisian juga menggali informasi kepada pihak keluarga korban tentang orang-orang yang dekat dengan korban dan selalu bersama korban. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dari informasi yang didapat, akhirnya pihak kepolisian mendapat satu terduga pelaku yang bertanggung jawab atas kematian korban, tidak lain dan tidak bukan, yaitu kekasih korban sendiri. Dan pada hari Rabu malam, tanggal 16 Maret tahun 2022, pelaku akhirnya dapat ditangkap di depan kantor Polda Jawa Tengah saat akan membuat laporan kehilangan orang, yaitu pacar dan anaknya. Pelaku sengaja melakukan itu, membuat laporan kehilangan untuk menghilangkan alibi dan mengelabui pihak kepolisian sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku lalu diamankan dan dilakukan interogasi atas kasus pembunuhan ini. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak penyidik, motif pelaku melakukan pembunuhan itu karena cemburu dan takut kejahatannya terungkap setelah membunuh anak korban yang telah dititipkan kepada pelaku. Kejadian. Seperti yang kita ketahui bahwa korban Bidan Sweta dan pelaku Doni merupakan sepasang kekasih dan telah bertunangan. Karena sudah berhubungan sangat dekat, korban sangat mempercayai pelaku dan menitipkan anaknya kepada pelaku, lalu dibawa ke rumahnya di kota Semarang untuk dirawat. Karena anak korban yang sering nakal saat dirawat oleh pelaku, pelaku pun geram dan menyekap anak korban di dalam kamar. Tidak hanya disekap, anak korban pun sering disiksa dengan cara dipukuli, dan lebih parahnya lagi, anak korban tidak pernah diberi makan, sehingga anak korban kelaparan dan meninggal dunia karena lemas. Setelah mengetahui anak korban sudah tak bernyawa, lalu pelaku membawa jasadnya dan dibuang di bawah jembatan tol Susukan dengan tubuh telanjang pada hari Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Lalu beberapa hari kemudian, ibu korban menanyakan anaknya dan meminta dipertemukan oleh anaknya. Pelaku yang panik
kemudian meminta korban untuk datang ke kota Semarang, dan mereka kemudian bertemu di eksit tol Sukun, Kecamatan Banyumanik, dan mereka pun berdua menuju ke sebuah hotel di kota Semarang pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Saat dalam perjalanan ke hotel, korban sempat melambaikan tangan dan menyapa seorang pria kenalannya di jalan. Karena itu, pelaku merasa cemburu. Saat di dalam kamar hotel, pelaku bingung karena korban terus-menerus mendesak pelaku untuk dipertemukan dengan anaknya karena panik, takut kejahatannya terungkap karena telah membunuh anak korban, dan juga karena perasaan cemburu. Dengan gelap mata, pelaku langsung mencekik korban hingga lemas. Kemudian leher korban dijerat menggunakan kerudung hingga meregang nyawa, dan tubuh korban dibawa dan dibuang di bawah jembatan tol Susukan KM 426 Semarang pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Pelaku memilih membuang jasad mereka di tempat yang sama karena dianggap aman. Hukuman berat menanti. Akhirnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, sidang kasus pembunuhan dengan korban Sweta Kusuma Gatra dan anaknya Muhammad Faisal Alfariski digelar di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak, dan sesuai dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 76C junto pasal 80 tentang perlindungan anak. Dan majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya. Peace.